Perkenalkan, nama saya Elizabeth Elvarateme dengan NPM 33230045, Program Studi Pendidikan Biologi. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, kelas A semester 3. Baik, saya akan mempresentasikan media pembelajaran tentang sel prokariotik. Tujuannya agar kita dapat mengetahui nama dari bagian-bagian sel prokariotik serta fungsi-fungsinya. Sebelum kita masuk pada bagian-bagian sel prokariotik, tentu saja kita harus mengetahui dulu apa itu sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Bagian-bagian dari sel prokariot. Bagian yang pertama, kapsul. Kapsul ini terletak di luar sel yang berwarna orange dan berfungsi sebagai pelindung sel. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel ini terletak di samping kapsul yang berwarna hijau dan berfungsi sebagai pelindung sel dan menjaga bentuk sel. Yang berikut, membran sel. Membran sel ini terletak di dekat dinding sel, diwarnai dengan warna kuning. Membran sel berfungsi sebagai mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam sel. Yang berikut, pili. Pili ini terletak di dekat kapsul yang berbentuk seperti rambut. Pili ini berfungsi untuk membantu pelekatan pada sel prokariotik. Yang berikut, nukleolit. Nukleolit ini terletak di dalam sel yang diwarnai dengan warna pink. Di dalam nukleolit terdapat DNA yang berfungsi membawa informasi genetik atau sifat-sifat yang diwariskan. Yang berikut, ribosom. Ribosom ini terletak di dekat nukleolit yang berbentuk seperti bulatan kecil, ada juga yang menyambung. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang terakhir, flagel. Flagel ini terletak di ekor sel yang diwarnai dengan warna kuning. Flagel berfungsi sebagai alat gerak sel prokariotik. Rangkuman dari media pembelajaran ini, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi genetiknya DNA yang berada langsung di dalam sitoplasma. Sel ini biasanya ditemukan pada organisme multiseluler seperti bakteri dan archaea. Bagian-bagian sel prokariotik ini yang pertama, kapsul, dinding sel, membran plasma, pili, nukleolit, ribosom, dan flagel. Jadi kesimpulannya, sel prokariotik ini sederhana namun efisien, dengan bagian-bagian yang mendukung fungsi dasar kehidupan, seperti metabolisme, reproduksi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Sekian hasil presentasi media pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih.